Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahara Fadila dengan NIM 2416050073 berasal dari program studi perbankan syariah kelas C, akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia terhadap agama pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka, suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut dengan agama. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selama di dunia dan di akhirat. Karena itu pula, agama dapat menjadi bagian dari inti dari sistem-sistem nilai yang ada di dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Selanjutnya, jenis-jenis agama. Beberapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori. Yang pertama, agama-agama dunia, sebuah istilah yang mengacu pada transkultural agama internasional. Yang kedua, agama pribumi, yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya-budaya tertentu, atau kelompok agama negara-negara tertentu. Dan yang ketiga, gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada agama baru. Ini dikembangkan. Di Indonesia sendiri, setiap warga negara berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, dan lain-lain, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Terakhir, latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama, karena fitrah manusia. Insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya, sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenai dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Yang kedua adalah karena tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Agama sangat berguna dan mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter, pribadi, dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai, serta mendidik agar memiliki jiwa yang tenang, membebaskan diri dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lainnya. Kebutuhan manusia terhadap agama didasari oleh beberapa faktor dominan, yaitu faktor fitrah, kekurangan dan kelemahan manusia, dan faktor tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, agama adalah paket yang sangat amat dibutuhkan oleh manusia. Ada beberapa alasan mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya, pertama, agama merupakan sumber moral. Kedua, agama sebagai petunjuk kebenaran. Ketiga, agama sebagai sumber informasi metafisika. Keempat, agama sebagai pembimbing rohani manusia. Namun demikian, dari sekian banyak fungsi agama, ada yang lebih penting untuk dikaji, yaitu peran agama di dalam kehidupan manusia. Melalui beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang perlunya manusia terhadap agama adalah karena dalam diri manusia sudah terdapat potensi untuk beragama. Potensi ini tentunya memerlukan bimbingan, pengarahan, dan pengembangan serta seterusnya mengenalkan agama kepada manusia. Sebagai kesimpulannya, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.
Oleh sebab itu, manusia akan selalu membutuhkan agama dan menjadikan aturan dalam agamanya tersebut sebagai panutan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام